loh teman Tiasa. Jadi sore ini saya mengawali IG Live di Tiasa Space dengan menikmati satu minuman yang highly recommended banget. Ini namanya adalah Ice Ginger Lime. Jadi perpaduan ice tentu saja, ginger alias jahe, dan jeruk atau lemon. Ada pemanisnya juga, jeruk nipis diiris. Secara rasa tentu saja segar, dan antara jeruk, gingernya pas banget menurut saya, dan dengan es panas-panas begini, nikmat sekali. Saya beruntung banget karena sore hari ini saya punya dua kabar spesial. Yang pertama, saya beruntung hari ini saya memakai baju atau busana ya, atasan dari koleksi batik Tiaga, tiaga.id. Bisa dibeli koleksi-koleksi Tiaganya, cek katalognya di Shopee atau di Tokopedia ya, nama tokonya Tiaga Batik. Harganya sangat terjangkau, koleksinya limited dan berkualitas ya. Yang saya pakai ini nyaman sekali loh teman Tiasa, bener. Bahannya menyerap keringat, motifnya juga saya bilang ini motifnya bagus banget, eye catching, dan membuat saya lebih percaya diri. Oke, terima kasih buat Tiaga Batik yang sudah mensupport baju atau busana saya di Instagram Live sore hari ini. Lalu keberuntungan saya yang kedua adalah saya akan ditemani seorang narasumber yang benar-benar ini lain daripada yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena setelah kemarin kita ngomongin tentang dunia perkucingan, hari ini kita akan ngomongin tentang dunia Google Local Guide. Apa itu Google Local Guide? Nanti biarkan narasumber saya yang akan menceritakan selengkapnya kepada teman Tiasa yang menyimak sore hari ini. Dan pastinya tidak lupa nih di depan saya, ya di depan teman Tiasa semuanya ada dekorasi yang bagus-bagus, menarik, baik itu makanan, minuman. Nanti saya akan ajak Pak Iwan untuk, ya sahabat saya yang akan datangin namanya Pak Iwan. Saya akan ajak Pak Iwan untuk mencicipi satu persatu dan mau minta testimoninya langsung dari Pak Iwan ya. Oke deh, kalau begitu saya akan langsung undang Pak Iwan dan untuk bersama-sama dengan kita sharing langsung tentang Google Local Guide. Oke, Pak Iwan, silahkan. Wow, boleh dong, kasih tepuk tangan dong. Oke. Ya, selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mbak. Selamat sore teman-teman. Iya, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Syukurlah. Terima kasih sudah boleh hadir di sini. Iya, saya senang banget Pak. Saya mewakili teman Tiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi banget kepada Pak Iwan yang hari-hari ini sibuk banget tapi masih cover buat menghadirkan hal-hal yang menginspirasi dan mengedukasi. Oke. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat teman-teman semua. Iya dong. Nah, Pak Iwan, teman-teman ini banyak juga yang penasaran ya. Instagramnya Pak Iwan ini bisa di follow @iwan_j_prasetyo, betul ya? Ya, betul. Itu isinya kenapa kulineran semua? Kalau dijelaskan langsung nih pertanyaan pertama ya. Soalnya waktu saya follow ting gitu ya @iwan_j_prasetyo ini kayaknya secara penampilan nih body goal banget, tapi kenapa suka makan gitu? Coba Pak sharing dulu deh Pak Iwan. Jadi sebenarnya mungkin hobi ya. Hobi saya itu makan sama belayang istilahnya. Serius? Oh ya? Hobi belayangnya apa? Jalan-jalan, iya benar. Jadi kalau pas lo itu pasti cari tempat yang mungkin belum saya kunjungi atau lama nggak saya kunjungi. Oh, jadi salah satu hal yang menyenangkan ya, yang menjadi hobi. Apa namanya? Agak lebih keras Pak powernya Pak. Ya, jadi karena suka makan, bayang, kemudian ada Google Guide itu paling baru aku kenal 2000 berapa ya? Sekarang 2020 loh Pak Iwan. 13, 2014 mungkin. Ini udah lama juga ya, 7 tahun, 8 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 6-7 tahun yang lalu. Itu juga gara-gara hobi jalan-jalan dan makan juga. itu. Ya, nggak sengaja itu artinya ternyata apa namanya? Kalau kita ke suatu tempat itu kan biasanya memang lihat map. Nah, misalnya ya, kalau ke sana kan saya buka Google Map. Ya. Saya klik di situ, misalnya pengen ke Tiasa. Saya kan baru sekali ini ke sini. Baru sekali ini ke sini, terus saya buka dulu kan Google-nya. Cari Tiasa. Ya. Tiasa Space. Tiasa. Muncul lah. Muncul. Terus saya pengen ke sana, saya klik. Mulai. Oke, benar. Jadi di situ ada muncul berapa lama
arahnya lewat kilometernya berapa gitu ya. Mau jalan kaki ya tinggal klik logo jalan kaki. Mau naik motor ya tinggal klik. Naik mobil, naik kereta juga bisa ya kan? Ya, nah, pilihannya ada. Di situ kemudian kan ada, kalau kita klik tempatnya itu kan ada dari Google ya. Sekarang itu ada fasilitas untuk nge-review. Ya, betul. Itu yang sering kali dilewatin ya. Kita cuma butuh petanya doang. Awal mula sebagai local guide itu Google local guide. Jadi siapapun ya sebenarnya bisa. Selama punya Google Map ya, yang bisa di HP, apakah Android, apakah apa namanya? iOS. Selama di HP-nya itu terinstall Google Map, kemudian akunnya diaktifin. Akunnya maksudnya kita login di Map itu. Email kita, kita verifikasi itu. Nah itu kita selama kita nge-review dan ngupload foto misalnya inilah, ini ada produknya Tiasa, kita foto, kita nikmati, kita makan, kita review, kita minum. Ya itu otomatis kita sudah menjadi Google. Oh, tunggu. Jadi yang dibutuhkan tuh tadi kan kita map, terus ada review. Nah review itu kita aktifkan atau kita klik, kemudian akan ada butuh menampilkan foto, foto, video juga, atau foto doang sih Pak Iwan? Di situ ya, kalau zaman dulu waktu aku pertama kali itu hanya foto. Iya, tapi yang hari-hari sekarang ini kita bisa upload di situ itu review, foto, video, semua bisa. Kasih bintang juga nggak sih? Itu rating, jadi kita bisa sebagai local guide itu kan memang salah satu salah satu tugasnya, tugas dalam tanda petik itu adalah membuat review, membuat rating terhadap makanan, minuman, tempat yang kita kunjungi. Misalnya kita ke Tiasa ini ya kita ngeklik Tiasa, di mapnya itu kan nanti bisa klik Tiasa, kita masukin ratingnya atau bintanginya ya, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu kan. Terus kita tulis review, kita upload foto dan video. Selesai. Oke. Saya pernah melakukan itu, tapi saya pikir itu bukan hal yang cukup penting buat saya, tapi ternyata ini penting buat orang lain, betul ya? Yes. Nah ini paradigma ini sebenarnya, karena saya pikir ini kalau melakukan itu ya nggak ada untungnya juga sih buat saya. Tapi kalau Pak Iwan punya insight atau punya mindset yang berbeda, saya mau nolongin orang lain gitu, yang akhirnya itu jadi satu habit yang dilakukan berkali-kali. Betul, karena sifatnya kan volunteer, jadi sukarela. Google itu sifatnya sukarela, tidak ada kontrak antara saya dengan Google. Yang ada adalah kode etik, dalam tanda petik memang ada kode etiknya. Kita tidak boleh minta bayaran ke tempat yang kita review, ke tempat yang kita kunjungi. Ya, makan biaya sendiri tanpa kita juga harus memberitahu. Kita tidak punya kewajiban untuk memberitahu tempat yang kita kunjungi bahwa kita udah ke sana. Jadi netral banget ya. Jadi kalau kita ngasih review, maaf nih Pak Iwan, agak-agak sensi, nggak enak makanannya gitu, belum matang masak ayamnya, itu free totally, terserah pada kita. Oh my god, karena tidak ada kewajiban, karena itulah sifatnya volunteer. Tentang kode etik tadi ini jadi penasaran ya. Ada di dalam dokumen yang di Google Guide itu. Adakah kewajiban di Pak Iwan untuk kita mereview itu tidak hanya negatifnya namun juga positifnya? Apakah ada kewajiban seperti itu? Kelebihan dan kekurangan? Tidak ada ketentuan apapun untuk mereview. Asal kalau misalnya itu kekurangan boleh aja. Mau nulis kekurangan boleh, nulis kelebihan boleh. Kalau Pak Iwan sendiri, pengalaman Pak Iwan seperti apa? Kebanyakan kalau saya sendiri sih saya tulis kelebihannya. Kelebihannya. Kekurangannya biasanya saya langsung sampaikan ke yang punya. Ih baik banget tuh Pak Iwan begitu ya. Terus kadang saya nggak nge-review. Jadi kalau ini kenapa? Ini belum pantas masuk di tanda petik di Google Review. Kalau dalam perspektif saya, tapi itu nggak ada ketentuan. Iya. Bebas. Mumpung masih ngobrolin ini ya Pak Iwan. Apa yang menurut Pak Iwan itu layak direview dengan tidak? Kalau makanan ya, warung makan itu adalah makanannya memang nggak enak. Jadi ya udah saya nggak usah review. Daripada saya harus nulis, ini bagus ini. Atau nulisnya bumbunya kurang nampol gitu. Saya nggak, ya kayak itu kan juga kasihan juga ada. Saya nggak sampai hati mewakili pengusahanya gitu ya. Saya juga punya perspektif di sisi itu bahwa ya kalau memang nggak, mending kasih tahu Pak ini kurang asin, kurang manis, kurang apa. Kasih tahu langsung ke yang punya. Tapi kalau itu saya tulis di publik, karena itu kan jadi ini kan berdampak pada
ini kan platform publik ya. Yes, kayak sosial media gitu kan. Jadi ya, kan media sosial. community based review kalau boleh kita sebut, Yeah. diringkas kayak gitu. Jadi apa yang kita sampaikan di publik itu kan dibaca oleh semua orang. Ya kalau dia baru buka sebulan, 2 bulan sudah kita kasih negatif, kasih bintang 1, bintang 2 ya kasihan lah. Nah, tadi udah dijelasin ya, udah dijelasin ke Pak Iwan apa itu Google Local Guide, kemudian juga udah dijelasin tentang alasan-alasannya karena ternyata awalnya suka makan dan suka jalan-jalan gitu ya, yang membuat Pak Iwan jadi Google Local Guide. Lalu perangkatnya selain handphone apa aja? Ada nggak? Saya hanya menggunakan handphone selama ini ya, belum pernah pakai kamera khusus atau alat khusus itu. Karena memang ada yang menggunakan alat khusus, setahu Pak Iwan. Kan ada teman-teman yang bawa kamera profesional. Emang ada kamera bohongan ya, kamera profesional gitu ya Pak Iwan? SLR atau apa, DSLR atau apa yang terus kita canggih gitu ya. Ada yang bawa tripod juga, tapi niat banget lah ya. Niat banget karena itu kebanyakan kalau ya teman-teman gitu adalah teman-teman yang juga sekaligus jadi konten kreator. Oh baik. Jadi dia kan pengen punya apa namanya istilahnya gambarnya, videonya atau fotonya tuh yang Islam gitu. Benar-benar. Tapi HP sekarang udah kayak ini ya HP sudah tidak terlihat lagi kalau itu kamera abal-abal sih atau kamera itu udah nggak ada pengaruhnya kalau saya lihat. Karena ini hanya tampil di web ya. Hanya tampil di ini. Jadi biasanya asal cahayanya cukup kayak ini ya misalnya ini ada produk ya, ada produk apa itu kan kita ini bisa. Produk dari Mahija. Ya. Oh. Iya dong. Mahija ya, oke. Ya. Jadi ini misalnya produk ini. Mahija Rempah. Kan kita tinggal foto sesuaikan dan fotonya itu sebenarnya ada triknya sih kalau kita pakai HP. Dikasih tahu dong, ya. Jadi kalau saya di Google Local Guide itu kan fungsi kita itu kan untuk ngasih tahu calon pengunjung atau calon customer satu tempatnya di mana sih, misalnya kafe ini tempatnya di mana satu. Kemudian yang kedua adalah apa penandanya. Nah di sini kita lewat di sekitar itu kelihatan nggak? Contoh penanda itu apa? Penanda itu kayak tadi saya masuk, itu kan saya baru pertama kali ada panah. Oh iya betul. Biasa penanda bahwa arahnya ke sana. Yang pas di gang ini ya dan depan. Terus kita foto. Satu. Kemudian label depan itu kan ada nempel. Palang nama yang ini. Kalau dilihat dari tempat kita parkir masuknya kemana? Kemudian kita foto juga. Ya. Jadi ada 3 triangle of content kalau di fotonya itu adalah tadi itu penanda. Dia kalau di jalan itu di arah mana gitu kan. Kemudian kayak dilihat pelangnya kayak apa. Yang kedua adalah namanya pas masuk itu sebenarnya suasana keseluruhan kayak apa. Oh, keseluruhan interior. Yes, all. Jadi all keseluruhan apa. Ambience-nya kayak apa. Suasana yang dibangun lah ya betul. Karena harus melakukan klik ada sebelah mana ada. Karena itu menentukan segmen ya kan. Yes. Jadi orang, aku cocok dengan sing model tadi gitu. Benar. Yang ketiga fokus produk. Jadi fokus produk itu kan kadang ada barang dan jasa 10 ya. Ada 10 ya. Usahakan untuk mengenalkan 10 produk. Minuman ya, minuman ada 5. Benar. Cuma kan aku biasanya nggak sekali datang. Jadi kalau aku cocok ya 3, 4, 5 berkali-kali datang situ. Jadi lengkap lah katalog kalau foto-foto itu ya. Jadi istilahnya nge-review itu kan kita hanya sekali ngisi kan. Rating kita hanya sekali klik ngasih bintang. Tapi untuk foto mengenalkan tentang tadi itu maka kan kita bisa nggak harus sekali datang. Karena ada teman-teman yang sekali datang baru 10 minuman. Jadi nggak asik. Kita jadi kayak memang disengaja untuk review. Padahal kan ini sebenarnya fungsinya untuk sharing saja. Jadi saya datang lebih baik datang 3, 4, 5 kali ke situ. Hari ini pesen 2 produk ini, 2 minuman, 1 makanan. Besoknya pesen yang lain. Hari yang berbeda. Dan di-upload. Dan itu secara tracking kan muncul di situ, di Google itu muncul. Iya benar. Tanggalnya, berapa jam yang lalu gitu-gitu ya. Oh, terima kasih Pak Iwan langsung kasih kita tips-tips dan trik supaya kalau teman-teman pengen jadi local guide ya tinggal aktifkan di itunya, upload 1-2 foto, review itu udah otomatis. Tinggal itu tadi kita mau share uang, ayo. Review apa adanya, gitu ya. Kalau bagus ya apresiasi ya, karena itu menyemangati pelaku usaha. Namun juga kita belajar mengapresiasi bagaimana orang juga sedang
merintis bisnis. Ya, betul. Oke. Nah, Pak Iwan, sebelum kita lanjut tentang apa sih keuntungan menjadi Google Local Guide? Tadi kan Pak Iwan dari tadi pegang ini nih. Ya kan banyak yang penasaran. Ini nih salah satu produk anak negeri UKM Yogyakarta. Ya. Namanya adalah Mahija Rempah. Mahija Rempah ini punya 3 produk. Jadi produknya memang hanya 3 ini yang dipegang oleh ini Puspa Maya tulisannya. Puspa Maya, betul. Yang ini Baluku. Kemudian yang ini Astagiri. Nah, saya coba mau kenalin sedikit nih Pak Iwan, biar Pak Iwan juga kayak lihat sesuatu yang asing. Ini dari negeri mana? Ini dari negeri kita sendiri. Dicium-cium nih Pak Iwan langsung nih sebagai seorang reviewer langsung kepo banget ya. Jadi Astagiri itu boleh kok Pak dibuka, itu bisa dibuka bagian atasnya. Penasaran. Ya, isinya apa? Nah, supaya teman-teman bisa melihat. Jadi kalau ini sekalian aja, ini misalnya contohnya ya. Jadi kalau kita datang ke ini sampel produk, bukan sampel produk beneran. Produk beneran Bapak, kita mah langsung kasih yang asli. Oke. Enak tenang. Jadi, nah tadi kan foto ya. Jadi foto, ini kan udah masuk ke produk nih Mbak nih. Bener. Jadi foto-produk itu usahakan ya cetok. Produk itu kan ada labelnya, ada bentuk. Jadi label itu kita harus ngasih tahu bahwa kan orang tidak datang ke sini. Jadi foto usahakan misalnya bagian luar, bagian dalam. Ini kan open boxing kalau kita suka ya. Unboxing, asik. Jadi ini kelihatan nggak display? Ya, nanti saya bantu menjelaskan. Jadi dipasin tengah gitu, pas merek gitu ya. Mereknya harus muncul. Apa namanya? Kalau ini ada nama labelnya ya, labelnya harus muncul. Oke. Itu adalah kemudian bentuk itu kan. Ini bisa diambil nih kemasannya nih Pak. Contoh nih. Ini kan bisa diambil begini nih Pak Iwan. Terus di dalamnya ada isi apa sih? Ini sebenarnya isinya berdetil tadi. Iya. Jadi usahakan informasi yang diterima oleh calon customer itu cukup jelas sehingga dia bisa membantu untuk tak coba nih. Iya. Aku tak pengen ke sana. Tadi kan dari luar kayak gitu petanya. Masuk makin penasaran, makin tertarik. Yes. Ya. Jadi Mahija Rempah ini Pak Iwan dan juga teman biasa salah satu produk untuk ini adalah minuman kesehatan sebetulnya. Ini minuman semua ya? Iya, yang ini berubah serbuk ya. Ini adalah sari jahe. Jahe sudah ada gulanya. Apa namanya? Baluku. Iya, baluku. Ini seperti halnya jahe menghangatkan badan, meningkatkan imun tubuh, mengusir masuk angin. Enak tuh Pak ambunnya Pak, jadi nanti Bapak boleh bawa pulang itu buat oleh ibu dan anak-anak biar bisa biar bisa mahijat time di rumah ya. Kemudian Astagiri ini adalah perpaduan antara varian secang, jahe. Jadi kalau di bahasa Padi sebenarnya secang ini secang. Nanti kalau direndam ya seperti tea bag itu tadi udah ada kantung tea bagnya, pakai air panas, dia akan warnanya seperti secang warna merah. Itulah warnanya. Kalau ini kayaknya bubuk. Betul. Ya, itu bubuk. Kalau yang ini tadi namanya Puspa Maya. Ini ada kandungan bunga telang. Tahu bunga telang, Pak Iwan? Kembang telang. Nah, kembang telang. Ungu biru gitu. Nanti kalau di kayak jadi teh. Pinter sekali. Jadi ini dicelup air panas 200 ml, ya tambahkan gula batu atau susu. Kalau di sini kan baru sekali saya belum pernah. Ya, oke. Jadi ini bisa dibeli di mahijarempah.id, akun Instagramnya. Harganya sangat terjangkau, ya Rp40.000 per pack. Nanti beli 3 pasti ada promo menarik, betul. Mahijarempah.id. Nah, gimana Pak Iwan? Ada kesan apa terhadap Mahija Rempah? Enak banget, tenang Pak. Nanti di rumah dicium-cium, pokoknya enak banget. Sungguh, saya udah coba dan memang enak. Nanti boleh direview ya Pak Iwan ya. Butuh waktu berapa lama sih untuk mereview kira-kira 5-10 menit atau lebih? Paling ya kita kan paling 1 paragraf maksimal 2 paragraf penting gitu. Benar. Kalau kotaknya cuma gitu, jadi mungkin upload foto itu tergantung koneksi ya. Nyintangi paling 1 klik, rating itu 1 detik. Betul. Ngetik ya paling 1 menit. Iya. Upload foto mungkin butuh 3-4 menit. Kalau koneksinya kenceng ya. Iya. Sampai dengan mikir dengan opini yang cerdas gitulah ya, kira-kira yang 5-10 menit ya Pak Iwan ya. Satu tempat. Oke.
Pak Iwan boleh mengagumi nih Mahija Rempah sambil saya mau kasih tahu kepada teman Tiasa kalau saat ini Tiasa melayani ya atau membantu teman-teman jam operasionalnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Sekali lagi dari jam 9 pagi sampai 22 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, silakan nanti teman-teman bisa cek atau update di Instagram @tiasa.space. Kemudian saat ini juga masih ada namanya paket paksa. Paket paksa ini artinya paket bersama, Pak Iwan. Disingkatnya paksa. Paket bersama. Paket bersama. Paksa. Ya betul. Karena bersama-sama tentu nggak hanya 1-2 orang. 4 paket ya. 4 iced tea, 4 rice bowl. Hanya Rp85.000. Sangat ekonomis, Pak Iwan. Cocok iya, itu. 4 iced tea, 4 orang ya? 4 rice bowl. Kalau sendirian boleh nggak? Ya, harus beli 4 dong, biar harganya Rp85.000. Iya, maksudnya sendiri langsung baru 4 paket. Oh, boleh banget. Pak Iwan kenapa cerdas banget sih? Ya, reviewnya bisa makin banyak. Iya, betul ya. Sip. Jadi itu namanya paket bersama, Pak Iwan. Ya. Nah, selain itu juga satu lagi ya sebelum saya lanjut, apa sih keuntungannya? Tadi Pak Iwan belum sempat singgung ya, apa keuntungan menjadi Google Local. Nah, sabar dulu Pak. Saya mau kasih tahu selain ada paket paksa, ada juga paket pamer. Paket pamer ini adalah paket meeting room. Jadi kita sekarang ini Pak Iwan ada di meeting room. Ya, yang kita pakai syuting ini tuh meeting room. Ya, free akses wifi 3 jam. Ya, penggunaan ruangan jadi 3 jam. Lalu ada free snack dan hanya Rp100.000 saja. Oke. Dan itu murah banget ya. Bisa rame-rame datangnya. Nanti bisa reservasi, menghubungi atau mend-DM akun tiasa.space. Biasanya untuk berapa orang ini paket? Ini bisa 6-8 orang. 6 ya? Betul. 6 orang. 6-8 orang. Tapi kalau mungkin butuh tempat yang agak leluasa, bisa di luar atau maksudnya tidak di meeting. Di halaman. Itu nanti mobilnya Pak Iwan parkir di mana dong? Ada di ruang bersama di hall seperti gitu ya. Siap. Oke, ada ruang smoking room juga, no smoking juga ada, jadi komplit. Oke, itu yang saya mau sampaikan. Nah, kemudian tadi Pak, saya mau nanya apa sih keuntungan yang Bapak dapatin selama dari tahun 2013 atau 2014 tadi? Keuntungan. Oke. Apa ya? Tak ingat-ingat Mbak. Asik. Selain pengalaman loh Pak, pengalaman mah kelihatan Bapak banyak berbagi tentang apa yang kita kunjungi, makanan apa yang kita nikmati. Financially tidak ada ya, karena kan kita tidak dibayar sukarela. Tetapi kadang-kadang dan Bapak senang soalnya melakukan itu ya. Kadang-kadang kalau boleh disebut keuntungan itu ya ini kan kita misalnya naik level. Ini kan ada level nih. Level apa nih? Dalam Google. Oh, ada Jadi level. ada 1 sampai 10. 1 sampai 10 levelnya. Iya. Level 1 itu untuk berapa review? Level 1 aku gak hafal tapi tak buka ya. Tapi Bapak udah level berapa? 10. Baru level 9 sih kurang. Baru 9. Itu aja seaktif Bapak baru 9 ya. Saya jadi penasaran. Karena dia jadi dulu itu kan waktu awal-awal rumusnya masih agak gampang. Rumus ya, istilahnya rumus level itu aturan-aturan. Poin. Jadi aku review itu ngasih rating 1 poin. Ngasih rating, ngasih bintang. Iya. Ngasih review 10 poin. Oke, memberi bintang gitu. 1 poin. Jadi aku misalnya datang ke Tiasa nih. Benar. Kan aku ngasih bintang. Yes. Aku tuh sama dulu dikasih 1 poin. Kemudian ngetik review dikasih 10 poin. Jadi 11 poin. 11. Ya. Terus ngupload foto. Ya. Foto 1 5 poin. Berarti aku ngupload 5 ya 25. Tambah 11. 36. Sekali datang 36. 36 poin. Ya. Oke. Bisa lebih dari 36? Bisa kalau aku ngupload foto lebih banyak. Maksimal berapa foto Pak Iwan? Tidak ada batasan. Oke. Kalau tadi diikutin semua yang tadi kan apa namanya? Ada bintang, ada review, ada foto. Betul. Itu diikutin semua. Jadi ini kan ada level 9 skor poinnya 67.000. Untuk masuk level 10 harus 100.000 poin. Masukku kan 30. Oh. Iya, paham. Jadi 33.000 poin untuk bisa level 10.
Gitu. Dan poinnya tadi misalnya satu tempat Pak Iwan mengilustrasikan 36 poin. Berarti ya anggap aja misalnya kita sehari satu tempat gitu ya, 36 kali 30 hari misalnya, kita sudah ada 900 poin. Itu kan dilakukannya nggak ada target buru-buru kan ya? Nggak ada, bebas kita, selone. Iya. Terus kalau udah sampai poin 10 apa yang terjadi? Nah, yang pernah Pak jadi Iwan kan baca atau dengar? apa namanya, di naikin level tadi itu kan ada namanya per itu kayak hadiah. Jadi yes. Jadi Google itu membuat nyamuk acak sih, tidak semua dikasih acak. Apa yang dikasih, kadang kita dapat voucher nginep, voucher tiket pesawat, tiket bis, tiket voucher makan, dapat GoPay, 150.000, ya tiba-tiba dapat gitu. Tapi kalau udah 10 atau bahkan sebelum 10 seacaknya. Kadang level 4, level 5, jadi dia tidak menentukan bahwa harus level 5 dulu baru bisa dapat, itu enggak. Oke, baik. Jadi dia terserah Google-nya. Kalau Pak Iwan sudah pernah dapat kesempatan yang apa? Hampir semua. Voucher ini dari tadi disebutin, mulai dari tiket dapat, nginep dapat, walaupun nggak pernah tak pakai sih. Why? Nggak bisa dikasih ke orang gitu? Ya itu maksudnya bisa. Biasanya kadang ada teman butuh, Bapak kasih cuma-cuma. Oh, oke. Tapi itu menarik sekali. Asik. Terus kemarin itu dapat undangan bulan ini sebenarnya ke California untuk Google Meetup di kantor pusatnya Google. Cuman batal karena COVID. Oh, dan itu pun pemberitahuannya tidak mendadak ya, sudah berapa awal tahun kemarin kalau nggak salah, saya ingat dulu ya. Sebelum COVID kok. Dan Pak Iwan dapat kesempatan ke situ sebetulnya jika kondisinya jadi dia ngasih tahu secara random gitu ya, termasuk ini, Anda diundang untuk ke kantor pusat Google, namanya Google Meet. Itu all apa istilahnya kalau semua ditanggung itu apa? Ya. All allowance apa namanya? Ya, all allowance ya gitulah pokoknya intinya semua dibayarin. Tiket, nginep, akomodasi, makan. Dan untuk Pak Iwan seorang diri. Semua ya gitu. Jadi mungkin ada maksudnya Pak Iwan nggak ngajakin saya, nggak ngajakin istri, gitu. Kan terus ngebayang istrinya Bapak ikut, anak-anak ikut gitu kan seru ya jadi. Asik kalau bisa. Ya next time barangkali itu juga bakal dibikinin sama Google. Paling juga tahun kalau tetap ini ya paling tahun depan kalau udah nggak COVID itu mungkin akan dikasih. Diatur ulang jadwalnya. Oke. Jadi ternyata keuntungannya banyak sekali ya teman biasa ya tentang bagaimana menjadi seorang Google Local Guide ini. Nah, saya mau tanya tentang kendala nih, tapi sebelum dijawab Pak Iwan soal kendalanya atau tantangannya menjadi Google Local Guide apa, Pak, di depan ini ada menu minuman. Saya agak turun aja dari kursi. Nah, begini. Pak Iwan, ini adalah minuman bernama matcha ginger. Matcha adalah teh hijau, ya. Matcha teh hijau. Matcha ginger. Ya, digabung dengan dan jahe. Betul, tehnya teh hijau. Teh hijau ya? Benar, tehnya teh hijau. Okay. Pernah menjumpai sebelumnya di tempat-tempat kuliner lain selain biasa? Biasanya sih kafe kalau yang ngeluarin produk matcha itu kafe. Ini warung biasa jarang. Mochaccino Ice. Enak kayaknya. Pak, boleh dibuka. Bapak pilih salah satu aja. Mau yang mana biar gak kembung. Nanti habis syuting kita lanjutin gitu. Siap. Yang itu ini matcha ginger, terus yang ini mochaccino ice. Mochaccino. Ya, dua warna ya Pak, itu tadi juga dua warna. Ini putih, bawahnya coklat. Satu lagi nih, Pak Iwan lebih penasaran nggak? Strawberry tea. Di shake dulu, betul. Tapi saya pengen lihat yang original shake-nya, aku tahan dulu ya. Yang ini strawberry tea. Mana di antara ketiga pilihan ini yang menurut Pak Iwan penasaran buat dicoba? Nah, sebagai seorang Google Local Guide. Ini aku jujur pernah minum di tempat lain. Mochaccino Ice. Mochaccino wis tahu. Maklum, Pak Iwan mah. Iki wae. Wong Jogja bukan Klaten. Iya. Itu Pak. Oke, silakan Pak. Ini kita coba. Dicoba dulu. Jadi sebelum gimana kasih tipsnya dong sebelum. Ini kan kita misalnya nih pas ini. Jadi kita pas belum diapa-apain itu difoto. Belum dibuka gitu. Belum diapa-apain. Jadi biasanya kan diantar tuh sama waitersnya.
Attach-nya itu kan dikasih dalam bentuk kondisi gini. Ini kan biasanya kalau dia dalam ice, ini triknya aja sih. Jadi kalau dia itu, ini kan biasanya pasti dingin ya. Bener. Dan ada ini kan air-airnya, air esnya. Jadi itu kita tunggu sampai muncul efek kentul-kentul. Oh, kentul-kentul banyu es ya. Tanda itu minuman dingin. Yes. Jadi kalau ini kan kelihatan loh. Kalau gini kok kita foto kan orang tidak muncul kesan. Yes. Tapi begitu ini tadi diantar, kita tunggu sampai muncul kentul-kentul. Betul, ya. Sehingga tidak kita jelaskan pun orang yang lihat fotonya, oh ini asli. Itu namanya efek visual terhadap produk. Iya. Baru kita buka. Setelah foto ini kita buka. Oh. Before shake dan after shake juga penting ya. Dari sebelum jadi kondisi diantar tadi kan pasti belum kesek kan? Bener. Oh ini kondisi apa namanya? Warna pertama. Yep. Terus kita kocok, kita buka. Langsung. Wah, harus dicium gitu ya passwordnya ya? Karena indera penciuman. Benar. Pengalaman itu kan komplit. Pertama tadi Pak Iwan ini indera penglihatan. Yang kedua indera penciuman, betul. Brandnya ini. Kemudian kita buka. Kita pengen tahu. Ternyata aromanya ini. Tentu nggak ada aroma teh maca, ada aroma jahe. Mencium. Terus saya mau lihat nih testimoni gue dari raut wajah. Kok minumnya kayak nggak ada gitu? Coba dong. Coba saya lagi 2 kali lagi juga nggak apa-apa Pak. 3 kali coba biar mantap ya. Biar nanti kalau ngasih kok rasanya teman-teman kayak ini ya, minuman yang saya buat di rumah gitu. Nanti Bapak, ini kayak jus bayam yang aku bikin di rumah gitu. Atau kayak kale, apalah. Kita tunggu. Apa kata Pak Iwan ya? Anget. Tunggu dulu, angetnya apa? Di badan anget karena ada jahenya. Oh iya, masuk. Yang berikutnya. Green tea-nya kerasa nggak? Rasanya kayak rumput laut atau kayak nori gitu. Bener-bener teh hijau. Jadi ini ada pahit. Mungkin nggak ada teh ya? Iya betul, teh hijau. Pahitnya teh, terus ada angetnya jahe tadi ya? Hangatnya itu terasa di badan karena di sini dulu. Oh di sini, oke. Kemudian ada jahe ini. Dalam sehari atau dalam seminggu lah, berapa lokasi yang Pak Iwan kunjungi? Atau sehari pasti satu, tempat baru, tempat nggak makan? Mesti sih. Paling nggak mesti, karena kan Sabtu Minggu kan waktu yang paling slow. Yes, oke. Sabtu Minggu terus makan siang. Oke. Makan siangnya kan tiap hari kan? Di kantor tiap hari. Bener. Nah kadang-kadang kan tempat kita makan di tempat yang sama, kadang-kadang saya nyari tempat yang, kayaknya aku belum makan di sana. Jadi sambil makan siang, intinya adalah ini tidak harus kita paksakan bahwa kita harus tiap hari seloni. Tergantung kita selonya hari apa, jam berapa. Bebas. Apakah slow waktu itu menjadi kendala buat Pak? Selama ini enggak, karena kan kita nggak ada kewajiban untuk misalnya sehari harus satu, itu nggak ada kewajiban. Jadi kalau menjawab pertanyaan apa sih Pak kendalanya menjadi Google Local Guide ini Pak? Selain sinyal, sinyal kendala nggak sih Pak? Nggak ada kendala, nggak ada kendala, nggak ada kendala. Apa dong? Dari sisi saya ya, nggak ada kendala. Kira-kira apa kendalanya yang pernah dijumpai? Apa ya? Nggak ada. Karena hampir semua tempat pasti kita bisa review ya. Semua tempat termasuk yang ada di Google, jadi tempat itu artinya kan adalah titik yang ada di Google, mau warung makan, terus apa namanya? Jasa pijit, perumahan, usaha kategori apapun usaha itu. Okay. Termasuk tadi musola bisa tempat ya? Publik, tempat publik, tempat ibadah bisa. Kemudian jalan, tempat wisata, museum dan sebagainya. Selama dia titiknya itu ada. Titiknya itu ada di Google itu ada titik di situ ya, itu berarti bisa kita review. Oh baiklah, iya. Ya. Siap. Jadi kendalanya nyaris nggak ada. Ya kalau tadi Pak Iwan sharing tuh ya, kalau mau dicari-cari kayaknya kok maksain ya nyari kendala ya. Gitu. Selama tempatnya ada di Google,
kita bisa menuju tempat itu ya. Nah, Pak Iwan, ini pertanyaan juga mungkin banyak ditanya sama teman Tiasa juga ya. Apakah review itu harus seketika, Pak? Kalau kita udah pergi dari tempat itu, pulang ke kosan misalnya, apakah masih bisa kita nge-review di tempat yang berbeda dengan titik kita mengambil gambar atau lokasi? Jadi kita akan datang wajib ke lokasi yang kita review. Betul. Jadi misalnya kita ke sini jam 1 siang misalnya. Makan siang, kita ambil foto, kita nikmati ini, kita rekam, kita simpan di memori, betul. Foto, semuanya kan. Belum sempat nge-review ya pulang. Mau nge-reviewnya bulan depan juga nggak masalah. Oh, jadi enggak. Karena dia kan deteknya itu adalah kalau kita udah ke lokasi tertentu kan pasti udah terekam di dressnya. Oh, jadi kita nggak bisa bohong ya Pak? Misalnya gini, contohnya ya. Kan ada nih ya sekarang yang niat-niat gitu. Nggak usah kesana lah, aku mau ambil foto dari Google aja, download gitu ya, atau screenshot. Terus aku pura-pura, aku check-in di sini. Nakal. Itu udah tidak sesuai dengan kode etik tadi yang di awal ya. Karena tetap kejujuran itu nomor 1. Ya. Itu yang paling penting karena itu kan sifatnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya, terus kita kalau nggak ke sana ya ketahuan bahwa kita sebenarnya nggak ke sana. Ya kalau saya pasti udah di-kick gitu ya. Punya niatan ya. Ya kan kita kadang ketemu orang-orang yang begitu, jadi kita harus edukasi dong. Pak Iwan kan tugasnya juga mengedukasi dan menginspirasi. Jangan ya. Kita memang harus sudah ke tempat yang kita review. Okay. Dan memang punya niatan kita mau nge-review, jangan terus nggak sepenuh hati. Akhirnya kita terus fotonya kopas dari yang lain gitu. Jadi foto kita sendiri yang kita buat sendiri. Kemudian kita udah ke tempat itu. Ya. Karena tracknya ketahuan ya Pak ya. Tracknya kita kemana aja. Saya nggak pernah ke Solo, tiba-tiba bikin review nasi liwet Solo tertentu, dan saya mengakui saya ke sana tuh Google udah langsung tahu. Fotonya pinjam punya siapa? Saya nggak pernah ke Solo dalam waktu 7 bulan ini ya. Terus saya tiba-tiba nakal review, oh my god, di-kick aja nih model saya ya. Oke, baik, Kak Iwan. Ya. Saya juga butuh tanya mewakili teman-teman sebelum nanti kita tanya jawab ya. Tips atau saran Pak Iwan sebagai seorang Google Local Guide, punya tips atau saran apa buat kita-kita nih yang baru, ternyata ada tuh Pak Iwan kayak gitu. Ya ampun, aku ternyata kurang update. Apa tips dan saran Bapak? Kita kan tiap hari pasti beraktivitas, makan, keluar rumah, jalan, dan karena ini sifatnya adalah sukarela dan tidak ada istilahnya kewajiban apapun dari kita ke Google kita, sebenarnya kita bisa mereview apa saja. Pagi ini ke pasar ya, ini sambil bawa HP, pasar dekat rumah, baru beli sayur, foto sayurnya, foto pasarnya, review pasar itu. Siang mungkin makan siang di warung Di angkringan. Angkringan ya tinggal kita review. Selama dia ada titiknya di Google, kita selone sebenarnya prinsipnya. Syukurlah ya. Jadi itu tips. Tapi ya keasikan orang beda-beda. Saya sih asik-asik aja. Keasikan. Betul. Jadi tipsnya itu tadi karena kita nggak ditarget, kita bisa melakukan dengan enak aja gitu ya. Betul. Kemudian untuk mereka yang tadi saya pikir kan belum tahu ada manfaat, ada keuntungan-keuntungan yang ternyata secara diam-diam tuh Google persiapkan secara random tadi. Ya, kemudian tadi saran-sarannya aku pikir sudah Bapak jelasin juga tadi ya tentang dicium, dilihat, trik foto, gitu ya. Terus tidak hanya menceritakan tentang fisik produk, tapi juga tentang rasanya. Itu aku pikir jadi satu saran-saran yang atau insight yang memperkaya review kita. Betul. Jadi nggak hanya begini. Jos, mantul, kayak gitu ya. Karena itu tidak ada informasinya sebenarnya. Ketika kita membuat review hanya mengetik mantap, jos, istimewa, terus mantul tadi ya. Betul. Maknyus, mana ya? Itu kurang berbobot mungkin ya bahasanya. Tidak ada informasi. Jadi itu hanya kesimpulan yang satu titik aja, tapi tidak memberi informasi sebenarnya itu apa, bagaimana, seperti apa rasanya, kan tidak ada informasinya. Iya. Jadi kita mau memutuskan jadi nggak bisa kan. Aku baca apalagi itu pakai bahasa lokal Kita yang mungkin di luar Indonesia yang juga butuh rekomendasi atau review jadi bingung.
What's the meaning of mantul? Gitu ya. Mantul, bacanya gitu jadi, lagi. Jadi auto translate-nya Google itu jadi tahu jadi Oppo gitu misalnya orang Singapura Iya. Thailand, bacanya Jogja, gudeg vigilan mantul. Wah, iya. Di Google nggak ada terjemahan mantul. Iya. Kita mah suka cari di dictionary kayak di kamus. Mantul, nggak ada artinya. Yang kamus manapun itu hanya kamus lokal Jogja. Kalau mau yang review ya usahakan ada gambaran. Iya. Gambaran bahwa itu adalah apa. Saya ini tadi ya jahe, kita minuman jahe ini ada rasa apanya yang kita rasakan. Iya. Misalnya kita merasakan bahwa minuman ini tadi, ini rasanya tadi ada pahit, iya benar. Jadi kita tulis menurut kita. Saya tadi juga, kalau saya udah lolos belum ya Pak Iwan? Tadi saya bilang teman-teman ini adalah ice ginger lime. Kecut lemon-nya ada. Jeruk, jahe. Jadi saya udah belajar review tapi jadi secara lisan. Iya. Dan itu video. Benar. Kan kita bisa bikin video. Jadi video nanti ya kita upload kan udah. Iya. Itu juga di. Oke. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi Pak Iwan bahwa ini tuh tidak berbayar karena dilakukan secara sukarela. Yes. Jangan sampai ada pihak-pihak dengan maksud tertentu memanfaatkan. Iya. Ini sebagai bentuk, itu tuh dibayar loh Pak Iwan loh. Nah misalnya gitu, Pak Iwan tuh terima gaji, nggak ada di dunia ini yang gratisan. Mana ada sukarela itu mah ilmu zaman old gitu ya. Nah ternyata nih Pak Iwan langsung menyampaikan kejujurannya memang tidak untuk terima bayaran. Kita mengeluarkan biaya sendiri. Itu makan ya kita beli makanan. Maka dibilang ini voluntary ya. Ya voluntary. Oke, Pak Iwan, sebelum kita icipin donat, ini pertanyaan yang saya sudah siapin. Mana tempat sebelumnya yang pernah Bapak review dan itu berkesan banget, baik itu kesan positif maupun tidak. Coba pilih satu tempat. Mungkin ini juga jadi teman-teman punya wawasan sebagai lokal guide ini ya, Google Local Guide. Bapak mana tempat yang menurut Bapak tuh ini menarik gue bisa ceritain. Saya pernah makan ini tapi gimana Pak? Saking banyaknya ini. Ini kok di mana nih? Mikirnya berat gitu ya. Oke. Sing asik itu kemarin 2 minggu yang lalu apa ya? Yang berkesan banget lah ya. Yang terbaru. Saya main ke Sumbing. Sumbing itu berarti daerah yang baru ngetren itu kan ada Nepal apa jadinya? Bukan puncak Nepal apa? Nepal Indonesia apa ya istilahnya ya? Pernah dengar nggak? Saya barusan dengar. Saya baru mau terjun. Di Sumbing. Ya. Sumbing Kaliangkrik. Di lereng Sumbing itu berarti dekat-dekat Wonosobo itu arah sana ya? Oh yang di sini ya di Magelang. Di Magelang. Jadi Magelang kota naik ke arah Kaliangkrik ke arah lereng Sumbing desa terakhir. Oke, apa yang Bapak lihat di sana? Saya kan ke situ adem tenang. Suhunya memang dingin banget. Yes. Ya, masuk angin tinggi kan ya. Maklum udah tua. Tua kan raganya, jiwanya muda. Nah yang bikin berkesan sebenarnya malah bukan di situ, tetapi di desa yang minggu berikutnya aku kunjungi, yaitu di desa sebelahnya. Yaitu desa Krandegan. Itu ada, saya ketemu Mas Danang namanya. Desa Krandegan. Ada apa kan dengan desa Krandegan? Di situ ada, jadi waktu itu kan pas ada event budaya. Di sana itu desa sayur kan ya, desa sayur. Jadi sumber utama pencarian adalah tanam sayur, petani. Uniknya adalah siang hari menjadi petani, malam hari itu menjadi seniman. Jadi itu siang adalah sesuatu menjadi petani, malam menjadi seniman. Yes. Senimannya apa? Senimannya itu adalah seniman pertunjukan dan ternyata ada banyak. Ini saya diundang sebenarnya hari ini saya diundang ke sana tapi pas barengan acara jadi saya nggak bisa. Oh ya. Jadi ada namanya Mas. Apa tuh Pak, tarian atau apa seni pertunjukannya? Salah satunya ini. Jadi ada seperti dusun, ada dusun. Oh, baik. Ya. Kemudian ada tutur, namanya kalau di sini tutur tinular. Oh, bukan. Hampir sama. Oh, bercerita. Cerita, cuma dia sampai 24 jam.
Yang cerita adalah 50 ke atas, 45 ke atas. Usianya. Simba ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu storytelling. Yes. Oh iya. Terus kalau yang kemarin itu saya itu bisa dicek di Instagramnya Pak Iwan. Ada. Iwan C. Prasetyo itu komplit beliau. Ada. Bolang kemana? Bocah petualang. Yang asik gitu ya kemarin. Itu menarik ya. Jadi ternyata masih ada di ujung di tempat kita ya. Apa namanya? Petani sekaligus seniman. Jadi budaya masih memegang teguh budaya. Iya. Dan itu dalam pelakunya mereka sendiri. Usianya sudah tidak muda lagi. Ada yang 45, ada yang 50. Oke. Oh, terima kasih. Dan regenerasi jalan terus. Buat infonya. Itu saya paling berkesan. Yang terbaru ya. Justru bukan makanan minuman itu ya udah biasa. Makanan ya yang ada makanan berkesan? Sate bekicot misalnya? Aneh. Apa ya? Apa misalnya? Sate jamur udah biasa. Belum. Ya. Oh, kalau makanan kemarin mie ayam apa namanya? Baru, saya juga baru kasih tahu. Mie ayam? Tamsis ini. Mie ayam di Tamsis. Grabias. Mie gandum. Mie Grabias. Oma sawu. Jadi pojokannya itu ada warung mie ayam baru buka mingguan pas saya ya. Jadi pas Covid itu dia baru buka. Rekomendasi. Mie ayamnya beda. Jadi mie ayamnya beda. Jadi mie ayam hampir kayak yummy ya, tapi dia tulisnya mie ayam. Bersih ya, istilahnya bersih itu bukan kayak mie ayam yang model tradisional sih benar. Iya, yang kayak YouTube mini. Iya benar, mie-nya gede-gede. Ini mie ayam ini terus yang tersebut unik itu karena ada grabiasnya. Itu yang bikin nikmat. Kriuk-kriuknya grabias itu. Oke, saya juga coba. Terus pakai sambal mata. Oh, enak banget. Baru itu aku nemu mie ayam ono sambal mata. Itu mie ayam kolaborasi namanya. Ono grabias. Iya. Oke, Pak Iwan, nanti biar kepo di Instagramnya Pak Iwan ya. Mie gandum silakan dicari. Iya. Oke, ada satu info nih buat teman Tiasa, jangan lupa ada namanya program atau produk layanan dari Tiasa Space yaitu T-Food. Ini Tiasa Food sebenarnya disingkatnya ya. T-Food atau Tiasa Food. Nah, ya ini adalah jasa pengiriman yang dilakukan langsung oleh staf dari Tiasa Space ke lokasi pengiriman atau di mana teman-teman berada. Untuk 1 kilometernya hanya Rp2.000 ya. Untuk 1 kilometer free sebenarnya, 1 kilometer free. Selebihnya atau kelipatannya nanti cukup membayar Rp2.000 saja per kilometernya ya. Dan bisa langsung dilayani oleh staf Tiasa Space. Satu lagi, Tiasa Space juga ada di GoFood, jadi bisa order di GoFood kapanpun, ada promo-promo juga yang bisa didapetin. Oke, itu informasinya. Nah, Pak Iwan, sambil nanti saya cek siapa yang dapat giveaway hari ini. Ini ada donat, ini donat kentang Pak Iwan. Barangkali ini adalah donat kesekian yang Pak Iwan pernah icip. Nah, tolong saya dibantu sebagai reviewer makanan, tidak hanya minuman. Pilih yang mana, ada original, ada choco cheese, dan ada yang gula bubuk. Langsung difoto. Saya nggak usah difoto ya Pak? Enggak. Iya. Karena kamu udah gak butuh di review, udah laku katanya. Yang difoto adalah makanan. Jadi kita harus mencari dulu mana yang pas Angel sama ininya biar kelihatan bahwa ini donat. Ini tadi kan kita harus tahu struktur ya. Ini karena kayaknya sampai jam terbang kalau yang ini ya. Kalau kita mau foto asal posisi, foto. Ini posisi foto 1. Karena dia yang choco cheese. Kita tahu bahwa beda cara sudut ya. Nanti kan ketahuan bahwa perspektif hasilnya. Yang muncul di sisi orang yang lihat kan beda. Besar kecilnya, volume di layar. Satu lagi deh Pak, satu lagi. Itu boleh nggak sih kita fotonya selfie? Cila. Terus kan kita juga pengen nampang tuh gadis-gadis cantik, cowok ganteng yang masih jomblo, siapa tahu dapat jodoh. Seingat saya jarang banget review selfie. Kalau lokal guide yang lain, ada beberapa ya. Foto. Ya. Foto dengan dalam. Gitu. Gak apa-apa juga sebetulnya. Gak apa-apa. Kalau dulu seingat saya ada bahwa itu tidak ada foto cerita, tapi kayaknya udah nggak berlaku. Sering berjalannya waktu, si pemotret juga pengen coba yang suka yang mana? Ini apa Mbak? Original, yang ini gula bubuk. Ya. Oh original, baik. Rasa aslinya kayak apa? Coba dong rasa aslinya. Kan? Ini bahannya dari apa? Donat kentang. Berarti ada kentangnya. Langsung dicium.
Kentang, tepung. Kayak mambune rada telo-telo sithik. Ya kan kentang tuh salah satu perumbi-umbian. Iya, sejenis. Pak Iwan, hello. Iya. Gimana Pak? Asik. Tunggu dulu, jangan buru-buru komentar kan masih diicip ya. Lihat reaksinya Pak Iwan. Ini maksudnya apa? Kan bisa macam-macam maksudnya. Lagi aja kemana? Serius? Seumur hidup Pak Iwan yang 17 tahun ini baru kali ini Donat kentang ya? Iya bener, donat kentang. Biasanya gitu donat tepung biasa. Iya betul. Ini donat kentang. Apa first impressionnya? Unik. Unik. Unik itu artinya apa? Maaf ya, itu tidak menjadi informasi itu tadi katanya kayak mantul. Unik karena dia rasanya itu adalah, aku bayanginnya donat. Donat tepung-tepung pada umumnya. Campur karo apa gitu? Mesis, kentang goreng. Oh ini kecap. Itu yang Mbak sebut unik. Campuran rasanya itu adalah, aku bayanginnya itu donat, tetapi rasa dikit kok rasanya. Paham. Keunikannya di situ. Jadi antara perpaduan si donat itu tapi ada unsur rasa kentangnya tapi di kentang. Ya? Boleh. Pak Iwan, ini sengaja semuanya nanti buat Pak Iwan semua. Saya cukup yang ini aja. Terima kasih. Oke Pak Iwan, sambil dinikmati donatnya, ini saya dekatkan Pak Iwan. Saya harus merespon beberapa sahabat. Apa Pak? Tisu Pak. Oke, sebentar Pak. Narasumbernya ya dok. Iya. Narasumbernya agak apa adanya gitu ya. Saya mau kasih tahu para pemenangnya dan juga mengapresiasi. Mbak, tukang makan. Gak apa-apa Pak. Pak, ini ada beberapa pertanyaan, mohon bisa direspon dengan agak cepat karena waktu kita tinggal 4 menit aja. Ini dari Ahmad Januar yang menanyakan apa? Selamat sore Pak Ahmad Januar. Google My Business dapat dikolaborasikan dengan Google Ads. Ini pertanyaannya. Oke, langsung dijawab? Iya, langsung dijawab aja. Pak Ahmad Januar, selamat sore. Jadi ini sebenarnya nggak nyambung sama Google Ads, tapi karena kebetulan saya juga mainan Google My Business. Ya. Google My Business itu kan prinsipnya platform free-nya Google untuk para pengusaha. Jadi apakah itu yang punya warung dan sebagainya, itu sebenarnya untuk nyambungin ke Google Ads tinggal klik ada menu pasang iklan. Kalau pakai bahasa, jadi itu kalau bahasa Inggris adalah place ads. Ada menunya di Google My Business. Itu tinggal ngeklik aja. Kita mau pasang iklan ya tinggal klik menu itu ada di dalamnya Google My Business. Mbak Niken tadi makanan apa yang paling berkesan? Makanan yang terakhir yang berkesan yang saya nikmati adalah mie ayam gabias. Yes, dengan sambal matahnya. Mie ayam ono sambal matahe iki kok ada betul. Ada sambal matahnya sama ada gabias. Ada yang nggak tahu gabias? Ada mungkin ya, bisa dibantu ya. Gabias itu paling enak adalah gabias yang orisinil itu adalah gabias dari pork belly. Sebenarnya kalau yang ini yang tepatnya masnya ini adalah dari ayam, kulit ayam. Karena dia kan menyesuaikan dengan konsumen. Benar. Halal food ya. Yes, dia kan targetnya halal food. Jadi mie ayamnya itu gabiasnya dari ayam. Jadi itu pun tapi enak tetap enak. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Unik dan enak. Pertanyaan dari Mas Alphonse Herlian. Jadi Google Local Get bisa dapat uang tidak? Bisa, tadi udah dijawab. Sebenarnya bukan finance, bukan keuntungan uang ya. Bukan fresh money. Enggak sih, dia sebenarnya kan dia punya partner banyak Google tuh. Uangnya nggak langsung dikasihkan ke kita. Ya. Dalam bentuk voucher. Apapun ya, tiket voucher pesawat, tiket pesawat, nginep, makan, GoPay. Ya. GoPay aku pernah dapat berkali-kali. 50.000, 150 macam. Itu dalam bentuk itu. Udah masuk dalam akun kita gitu langsung. Jadi untuk menjawab ini dapat uang tidak ya, pastinya dapat tapi dalam bentuk tadi ya. Baik, pencairannya macam-macam. Oke, 3 pertanyaan ini masing-masing akan mendapatkan voucher 30% dari Tiasa Space. Mantap. Selamat buat Mas Ahmad, kemudian Mbak Niken juga Mas Alfon. Ini beruntung banget, pasti bermanfaat. Kalau pas mungkin lagi pergi-pergi dan ini mau dikasih ke teman sahabat juga boleh ya. Tinggal DM Tiasa Space untuk lebih lanjutnya. Baik Pak Iwan, thank you very much. Thank you very much. Saking banyaknya terima kasih yang harus saya sampaikan ke Pak Iwan. Terima kasih juga Mbak Betty, teman-teman yang ikuti acara ini. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat karena mengedukasi dan juga menginspirasi. Baiklah.
Pak Iwan lancar buat kerjaannya, bisnis, keluarga, sehat-sehat terus. Amin. Amin. Ya, ini yang Bapak suka yang mana boleh, karena sengaja kita persembahkan, kita berikan ke Pak Iwan ya. Nanti sambil Bapak icip saya closing dulu ya Pak ya. Oke, baiklah teman Tiasa, demikianlah kebersamaan kita sore hari ini. Semoga ini menjadi kebersamaan yang menjadikan suasana hati makin enjoy, weekend juga makin berkesan. Saya Magdalena Kristina dan Pak Iwan pamit. Sampai ketemu 2 pekan lagi di Cerita Tiasa. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.